بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحباته ومن اتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهجه إلى يوم القيامة. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: والله خير وأبقى. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, senantiasa kita bekali hidup dan kehidupan kita dengan sebaik-baik bekal, yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sebaik-baik bekal kita menjalani kehidupan menuju kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah kitab yang bertema Kaifa nantami bil Islam wa nantami bil Jamaah, bagaimana kita senantiasa menjaga komitmen terhadap keislaman dan kepada berjamaah. Dr. Fatih Yakan memberikan 5 nasihat bagaimana agar supaya kemudian keimanan kita, ketakwaan kita, dan Islam ini bisa menjawab setiap tantangan kehidupan yang kita hadapi, baik itu berupa kesenangan maupun kesusahan, baik itu berupa ancaman maupun peluang. Seringkali kemudian kita membutuhkan iman, takwa dan keislaman ini sebagai solusi yang terbaik yang kemudian betul-betul kita bisa menjaga intima kita di dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah di dalam surat Thaha ayat 73. Bagaimana ketika 40 atau 72 tukang sihir Fir'aun laknatullah ketika itu, kemudian dia menghadapi Nabi Musa alaihissalam dan kemudian kalah dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Seluruh sihir-sihirnya kemudian sirna
Bahkan dikatakan ular-ular sihir itu dimakan oleh mukjizat tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu kemudian Fir'aun marah dan mengancam anak buahnya ini, tukang sihirnya ini, yang kemudian berpaling dan kemudian beriman kepada Musa alaihissalam, akan membinasakan mereka, bahkan akan membunuh dan menyiksa, menyalib mereka. Di dalam surat Toha ayat 73 itu mereka mengatakan, Inna amanna bi rabbina liyaghfirana khotoyana. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar supaya Tuhan kami mengampuni setiap kesalahan-kesalahan kami. Wa ma akrahtana minas sihr wallahu khairun wa abqa. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal. Ini kalimat mereka. Yang dimaksud lebih baik adalah khairu thawabuhu, lebih baik pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada janji-janji Fir'aun. Wa abqa, dan lebih kekal, ai iqabuhu, hukuman Allah Subhanahu wa taala itu lebih kekal daripada mungkin hukuman yang ditetapkan oleh Fir'aun. Inilah kemudian menunjukkan betapa keimanan, ketakwaan, keyakinan, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab tantangan ketika itu yang dihadapi oleh orang-orang yang baru beriman mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya ada 5 hal agar supaya kemudian iman, keyakinan kita ini senantiasa hidup dan menjadi bekal menghadapi tantangan-tantangan, baik berupa ancaman, peluang, kesusahan, dan lain sebagainya, dan tetap kita di dalam keimanan kita. Yang pertama kata beliau, an na'rif ghayata hayatuna. Maka kita ini harus senantiasa mengetahui apa tujuan daripada hidup ini. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar supaya mereka menghamba kepadaku, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang apa tujuan daripada hidup ini, diciptakannya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah ketika Tuhanmu berbicara kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di atas bumi ini adalah khalifah, yaitu manusia. Kita semuanya anak keturunan Adam alaihissalam menjadi khalifah. Litanfidi ahkamihi, yaitu untuk mengaplikasikan, melaksanakan sunnatullah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan daripada hidup ini. Tujuan kita hidup di dunia menuju kemudian kehidupan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus an-natayaqqan annal maut haqqun. Kita harus mengingat-ingat di setiap perjalanan kehidupan kita adanya keyakinan yang kuat bahwa kematian itu pasti akan datang, bahwa dunia ini akan selesai. Dunia ini tidak selama-lamanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam satu riwayat hadis,
al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai adalah mereka yang ngerti bahwa dunia ini dekat, sementara, sehingga kemudian dia memaksimalkan diri, produktif di dalam kehidupan ini untuk bekal kehidupan kelak di akhirat. Kemudian yang ketiga, an na'rif makna hayatad dunya muqabil al-akhirah. Kita harus senantiasa memahami nilai-nilai kehidupan di dunia ini ketika dibandingkan dengan nilai kehidupan di akhirat kelak. Bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan di dalam sebuah riwayat hadis, beliau bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian tentang orang yang memiliki kambing yang sudah menjadi bangkai ini? Maka kemudian para sahabat menjawab, pasti dia akan meninggalkannya, membuang jauh-jauh, bahkan menanam dalam-dalam. Seperti itulah Allah melihat, seandainya Allah masih punya kepentingan dunia ini, maka Allah akan menjamin minum orang-orang yang tidak beriman walaupun cuma setetes air. Dan inilah kemudian gambaran surat Thaha ayat 73 tadi. Bahkan di dalam ayat yang 72 mereka mengatakan kepada Fir'aun, maka tetapkanlah faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Maka laksanakan ketetapan-ketetapanmu wahai Fir'aun, engkau hanya bisa menetapkan urusan dunia saja, sedangkan di akhirat engkau tidak punya ketetapan sama sekali. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita memahami tujuan daripada hidup, kita memahami betul bahwa kehidupan ini akan selesai, dan kemudian di dalam kehidupan ini kita senantiasa menimbang-nimbang bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Mudah-mudahan keimanan kita bisa menjawab setiap tantangan dan kita senantiasa nantami bil Islam. Kita komitmen terhadap keislaman kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. واستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، بنعمة الرسالة والهداية، بنعمة القرآن والحكمة، بنعمة الأخوة والدعوة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحباته ومن سار بدعوته ونهجه إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين في فلسطين
اللهم انصر لإخوان المسلمين في كل مكان في بلادنا إندونيسيا. اللهم ارزقنا وارزقهم قوة والصبر. اللهم ارزقنا وارزقهم الوحدة والمحبة. اللهم ألف بين قلوبنا وقلوبهم. اللهم وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم أقيموا الصلاة.